Ira, udah belum? Kalau udah ayo keluar, sarapan dulu. Teriak bunda gue dari meja makan. Iya bunda, bentar. Gue pun menjawab dengan berteriak juga, sambil membenarkan jilbab gue. Lalu mengambil tas gue di meja belajar dan beranjak keluar kamar untuk sarapan pagi sama keluarga gue. Nggak ada kata santai atau libur dan semacamnya. Meskipun kemarin gue baru aja nikah, toh gue nikahnya juga dadakan kemarin. Jadi ya bagi gue aktivitas gue masih aja kayak biasanya. Pernikahan konyol itu nggak ngaruh sama hidup gue sama sekali. Pagi pun, Abi, ucap gue sambil menarik kursi buat duduk, sedangkan abang juga masih belum keluar dari kamarnya buat sarapan. Dasar emang kebutuh orang. Pagi juga nak, jawab bunda singkat. Kalau habis sih cuma bilang iya, udah gitu doang. Abang masih di kamar ya bun? Tanyaku sambil mencamot tempe goreng yang udah terhidang di meja makan. Iya, belum siap mungkin. Abang, keluar bang, udah belum? Ayo sarapan, udah siap nih, teriak gue dari meja makan. Manggil abangku yang belum juga keluar kamar. Lama banget dah nih orang, ngapain sih? Dandan atau gimana? Ya kali dan cowok dandan gitu. Jahahaha, mau jadi bencong Thailand emangnya. Hahaha. Maaf bang, alat adek lo emang suka ceplosan kalau ngomong. Iya bentar, teriak abang dari kamarnya. Rah, jangan biasakan seperti itu, tidak baik. Kamu itu perempuan, apalagi sekarang kamu sudah punya suami. Awas jangan seperti itu nanti sama suaminya. Pesan Abi yang udah nasihatin gue, yang kena sentot deh gue pagi-pagi. Abang sih lama banget keluar kamarnya. Jadi kan gue kena siram kolbu pagi-pagi gini. Mampus lo, iya Bi, dia itu emang suka belangsakan kayak gitu. Nggak ada lembut-lembutnya dari cewek. Celetuk abang yang udah muncul di belakang gue sambil ngedang tas kuliahnya dan udah siap buat berangkat kuliah. Lalu abang pun narik kursi buat duduk samping gue. Apaan sih lo bang, asal nyeplos aja, ucap gue nggak terima. Masa Abi marahin gue dia ikut-ikutan sih, bikin gue kesel aja sama abang gue satu ini. Udah tua juga masih aja suka ngadu. Dih kok gini amat ya abang gue satu ini. Ada yang mau nggak? Gue mau gadain abang gue, lumayan bisa nambah uang jajan. Hahaha, bercanda deng. Dibilangin lo malah gitu jawabannya. Sambung apa yang juga udah makan sepotong tempe goreng. Iya iya maaf, iya Bi, Fahira minta maaf, ucap gue ngalah dan sekali-kali sama abang gue. Udah ayo makan, jangan bicara terus, nanti kalian malah telat berangkat belajarnya. Sambung bunda yang udah selesai nyiapin hidangannya. Oke bun, jawab gue singkat. Kami pun udah siap buat sarapan pagi dan udah baca doa juga. Tapi tiba-tiba, Assalamualaikum, ucap seseorang yang udah berdiri depan pintu masuk rumah gue. Dan kalian tahu itu siapa? Dia adalah laki gue yang pagi-pagi udah mampir ke rumah gue. Lah mau ngapain juga nih balak, pagi-pagi udah datang aja ke rumah gue. Ya dia cari perkara nih laki. Waalaikumsalam, jawab kami pesona dan langsung menoleh ke arah pintu utama. Nak Fahri, masuk, mari masuk nak, ayo sarapan dulu, ucap Abi dengan begitu ramahnya nyambut kedatangan menantu barunya itu. Sini dulu man, mau jemput istri lu ya, sambung abang gue yang udah sok iya bilang gue istrinya si es balok. Di apaan sih abang nih, pagi-pagi udah bikin kuping panas aja. Tanpa merasa sungkan lagi, Kak Fahri pun masuk dan menghampiri kami yang udah siap di meja makan buat sarapan. Akbar, kamu pindah tempat sini, pinta bunda ke abang, nyuruh abang pindah tempat biar Kak Fahri duduk samping gue. Ih apaan sih bunda, kok gitu segitunya sama Kak Fahri? Biasa aja kali. Ih apaan sih bun, udah nggak apa-apa abang, nggak usah pindah, biarin aja abang duduk di sini, ucap gue yang udah nahan kesal karena kehadiran si es balak. Dulu kalau
mampir main ke rumah gue nggak kesel atau jengkel gitu. Tapi semenjak dia jadi laki gue kesel aja gitu kalau dia mampir ke rumah gue. Apalagi ini masih pagi banget juga. Gue bisa kali berangkat ke sekolah pakai sepeda ontel gue. Sorry, gue bukan cewek manja yang harus diantar jemput kalau pulang dan berangkat sekolah. Jangan gitu Fahira, biarin Nak Fahri duduk samping kamu. Dia kan suami kamu Nak, jawab Bunda lembut. Tahu nih anak masih jadi istri gak ada tata keramanya sama suami. Celetuk abangku yang udah pindah dari samping gue dan udah digantiin sama laki laknat gue. Dia apaan coba, nih cowok pagi-pagi udah ke rumah gue aja. Udah duduk aja di situ Ri, sambung abang, dan Kak Fahri cuma manut aja. Ra, panggil Bunda pelan. Abi juga udah natap gue aneh karena gue biarin Kak Fahri gue gitu aja. Apa sih maksud Abi sama Bunda ini? Bikin gue gak ngerti aja sama isyarat mereka berdua. Iya Bun, kenapa? Tanya gue bingung. Sedangkan Bunda cuma ngode-ngodein Kak gue gak jelas yang bikin gue gak ngerti apa aja. Ngerti aja apa maksud Bunda gue. Tapi saat Bunda berpura-pura ngangkat tangan Abi, akhirnya gue ngerti apa yang dikodein Bunda. Bunda nyuruh gue saling sama laki gue. Iya, gue sampai lupa. Gue pun langsung ngambil tangan laki gue dan langsung saling sama dia. Nak Fahri makan dulu ya, ini Fahiranya juga belum sarapan, ucap Bunda pada mantunya. Kaknya sayang banget gitu Bunda sama mantu asnya ini. Fahri udah sarapan kok Bun di rumah tadi, tolak Kak Fahri halus. Ya masih sih, sepagi ini dia udah sarapan. Dia bohong kali ya, karena merasa gak enak sama gue. Duh, kalau gini kan jadinya gue yang gak enak sama dia. Apa-apa dia gak enak sama gue, gimana kita bisa lebih dekat sebagai suami istri? Iya, kakak makan aja lagi biar Fahira ambilin nasinya. Ucap gue yang udah nuangin nasi ke piring suami gue tanpa nunggu persetujuan dia dulu. Sedangkan dia cuma diem gak bersuara ataupun menolak perlakuan gue ke dia. Iya nak, makan aja lagi, sambung Abi yang udah setuju banget gitu sama yang gue ucapin tadi. Baiklah Bi, jawab lagi gue singkat. Kakak mau lauk apa? Terserah kamu aja, jawab singkat. Sebenarnya gue malu sih ngelakuin ini ke Kak Fahri di depan keluarga gue, apalagi ada Abi sama Bunda yang bikin gue mau tingkat tinggi. Tempe mau, tanya gue. Takutnya dia gak mau. Secara kan dia anak konglomerat, yang gak mungkin dong disamakan tempe tahu kayak gue. Iya, jawab singkat. Cie, ada yang perhatian sama suaminya nih Bun. Lada abang Kak gue yang langsung gue pelototin, sedangkan Bunda sama Abi cuma senyum-senyum lihat gue yang layanin Kak Fahri layaknya suami istri pada umumnya. Gini nih kalau ada abang jahanam gue, ada aja yang jadi bahan ledekan, bikin gue aja kesel aja. Minta dicek ke awal digorok nih orang, bikin naik darah aja pagi-pagi. Udah ayo makan, ucap Bunda. Akhirnya kami pun sarapan pagi setelah tadi laki gue yang mimpin doa. Alah, biasanya juga abangku yang mimpin doa tuh, tapi pagi ini beda, malah laki gue yang mimpin. Seolah udah punya laki aja gue. Dan ini adalah hari pertama gue sarapan bareng suami gue sama keluarga gue juga. Beda. Padahal kemarin gue cuma sarapan sama Abi, Bunda sama abang gue, tapi sekarang mah beda. Udah sarapan sama suami juga. Selesai makan, gue pun langsung pamit sama Bunda dan Abi gue buat berangkat sekolah. Begitu sama Kak Fahri yang juga pamitan sama Abi dan Bunda gue buat berangkat kuliah, sekaligus nganterin gue sekolah. Gue udah gak mau jual mahal atau apalagi istilahnya saat Kak Fahri mau nganterin gue ke sekolah. Kasihan suami gue udah belain datang pagi-pagi ke rumah cuma buat jemput gue. Seharusnya gue sebagai istri harus bisa menghargai dia sebagai suami, bukannya malah kesel mulu tiap dia dekat gue. Dia udah bener atau nganterin istrinya
mau ngantarin istrinya sekolah. Bunda, Abi kami berangkat dulu ya. Iya, jawab Abi sama Bunda. Gue juga udah salim sama mereka. Ya udah, ayo ke abang. Ayo, jawab gue ke abang karena mungkin abang juga bakal berangkat bareng gue dan Kak Fahri ke kampusnya. Enggak deh, abang mau berangkat pakai si Butut aja. Kamu berangkat sama aja, berangkat aja sama Fahri. Tolak abang gue. Lo nggak mau berangkat gue mau lo nggak agak mau bareng gue tanya Kak Fahri ke abang yang nggak mau berangkat bareng gue sama Kak Fahri. Lah apa maksudnya nih abang jahanam mau ngerjain gue biar cuma berdua sama Kak Fahri gitu aja. Kagak dah man, lo berangkat aja sama istri lo no. Hehehe, gue mau berangkat pakai si Butut aja. Udah lama soalnya kakak gue bawa kuliah. Jawab abang cengengesan, gue tahu kok calculus abang laknat gue ini. Dia nggak mau berangkat bareng biar gue cuma berduaan aja sama Kak Fahri nih. Awas aja lo bang, berani-beraninya kerjain gue. Akbar, kamu beneran gak mau berangkat sama mereka? Tanya Bunda. Iya bun, beneran kok. Toy si Putut juga udah lama kakak kak 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 bawa kuliah. Sekali-kali Akbar mau ajak dia refreshing lah hehehe. Jawab abang jangan ngasani. Abang gue waras kagak sih? Dia pikir tuh motor makhluk hidup butuh refreshing. Makanya abang gue emang udah oleng pin miring dah otaknya. Iya gak sih? Ada aja kamu nak masa motor mau diajak refreshing? Jawab Bunda yang udah merasa aneh sama putra satu-satunya ini. Hehehe, ya nggak apa-apa lah bun. Ya udah kalau gitu cepetan ki virus sama nak Fahri berangkat biar si abangnya bawa motornya aja, sambung Bunda. Ya udah kalau gitu kami berangkat dulu ya bun. Assalamualaikum. Pamit gue ke Bunda kalau habis sih udah ngurusin burung-burungnya setelah makan tadi. Iya, waalaikumsalam, hati-hati. Jawab Bunda ke gue sama Kak Fahri yang udah melangkah keluar rumah. Iya, jawab gue sama Kak Fahri bersamaan. Hati-hati ya, pasutri baru. Kalau tuh abang jangan gue dengan nada meledak. Sumpah tuh abang lama-lama gue lalapin juga di empang depan rumah Pak RT. Kesel gue pagi-pagi udah cari perkara aja. Sedang Kak Fahri cuma senyum-senyum dengan calatan abang gue. Iya, jauh Kak Fahri menanggapi ledakan abang sambil senyum-senyum melangkah taruh luar rumah. Dia apaan sih nih lagi pakai senyum-senyum gak jelas tuh. Sebenarnya dia itu sama aja dengan abang gue. Gila, sama-sama laknatnya orang mereka sama gilanya kok, buktinya mereka sahabatan kental banget kayak gitu sampai sekarang.